lebih berusaha karena semuanya dimulai dari drafting phase di match pertama, game pertama. Kalau dari segi drafting phase-nya ya, gue Ya. suka banget sama Pendekar sih. Walaupun mereka belum drafting, tapi gue suka sama fan Doraemon-nya. Ada fan yang minion juga lagi. Makanya tadi Ada lu yang bingung minion kan? lagi. Aduh, Yes. lucu banget. Dan ini dia sudah masuk banning phase-nya. Cukup lengkap, catatan-catatan di belakang sudah ada tuh di Yap. papan tulis atau whiteboard. Ya, Sama itu sih. itu catatan review analis game kemarin atau mungkin list belanjaan nih. List belanjaan. Iya, kayaknya. Malam ini kita belanja ini kalau menang. Nah, itu dia, itu jadi motivasi ya. Menu makan malam hari ini ya. Kalau menang ini bukan malamnya, kalau kalah yang papan kosong. Enggak ya. Hayabusa ternyata menjadi priority band dari Pendekar yang pertama, dan Chip ya seperti kita ketahui memang menjadi band prioritas bagi tim yang second pick di drafting ini. Betul. Dan juga dari Pendekar Esports melihat tadi kayak Matilda kayaknya nggak usah kita ban di first banning phase, mereka bisa ambil sendiri. Dan itu dilepas jadi maksa. Oh enggak deh, baru diomongin. Saya mau narasi, Pak. Bapak harus mau narasi. Dari tadi ya ini player tuh ngeband pikiran caster. Iya loh. Ya, aduh, tapi ya Matilda men, karena ya mungkin Pendekar Esports game plan yang game plannya mereka nggak membutuhkan Matilda, jadi itu di ban aja. Sementara dari Titan Esports mereka Orpheus bisa, Suyo juga bisa, atau mungkin yang jadi langganan di hari ini ya itu Cusin ya. Ya, nah itu dia. Waduh, ya Emang ini bener. kayaknya speaker kita apa mic kita nyambung. Bocor ya? Bocor ke GH-nya ditonton sama ke GH-nya Pendekar Enggak ya, itu enggak. Tapi emang karena ya pick yang strongnya itu sekarang tuh. Kalau dilepas tuh kayak apa ya, memperbesar chance-nya tuh untuk kalah. Iya, kalau dilepas nyari counternya yang pusing sih. Nah, itu dia. Ya, dan masih menunggu nih band terakhir atau band terakhir di phase yang pertama ini. Masih banyak banget yang terbuka lebar, ada Suyo, Ya. ada juga Fanny bahkan. Ya, yang bisa di respect ya. Ya, wah gatot. Gatot. Berarti Fanny atau Suyo terbuka nih. Ya, dan CLTZ itu salah satu hero-nya sih Suyo yang kayak dia pick terus berulang-ulang selain Nolan. Jadi itu bisa dia lepas kalau nggak diambil sama Pendekar Esports. Tapi kalau misalnya nggak mau kan, ya bukan juga maksudnya. Aduh, bocor kayaknya mic lo yang bocor deh, bukan mic gua. Oh iya, yang gua mulu ya dari. Ya udah pick iya bang, pick iya. Oh enggak didengarin. Tapi dengan nggak adanya Suyo berarti salah satu priority yang pick yang lepas banyak sih Popheus, Khalid. Khalid, Fanny. Iya, kalau mereka mau main itu juga masih possible. Dan kalau misalnya mengetahui Diton ya, mereka karena second banning phase biasanya ngepick Moskov karena untuk Norea. Yes. Dan ya Popheusnya diambil, berarti ini bisa ngambil ya Moskov kalau mereka mau amanin. Fanny kalau misalnya CLTC ternyata pemain Fanny, atau main safe ya main Alpha. Ya tapi kayaknya Moskov bakal diamanin sama Pendekar. Hylos dulu. Bakal diamanin sama Pendekar karena untuk Diton kalau ngepick Moskov di yang pertama juga agak risky juga nih untuk di dive in Di counter bener-bener nanti. ya. Nah, jadi Alpha juga lebih ke arah deny pick ya, tentunya dengan Spear of Alpha, terus juga ada Popheus di sisi Pendekar Esport juga ngebiarin combo-kombonya. Dan Hylos juga ini Blazzy juga sempat main sekali kemarin, jadi udah nggak asing hero-nya Blazzy. Sementara dari Pendekar Esport Ada Moskov, ada Fanny, ada banyak banget nih, bingung nih kalau kayak gini ya. ya, Tapi Moskov harusnya sih diamankan sih. ya, atau kalau misalnya mereka mau mainnya style yang berbeda, mereka lebih prio ke Harit pun masih possible. Masih possible banget ya. Karena itu masih kebuka. Dan Pendekar Esport pilihannya jatuh kepada Tigreal dan Yi. Oke, ini ngikutin Evo saya kan tadi ya. iya, ngikutin temponya. Goldland sama XP-nya Goldland sama junglernya di dua terakhir ya. Ya, berarti dari Pendekar Esports pede banget sama pool dari Goldten dan juga Iya, ini Eagle-nya. pede banget ya. Ya, karena yang kita tahu kayak pool zaman now ini kan
sempit ya, maksudnya Sempit, dikit dari dikit banget, hero betul. yang power picknya, kecuali mereka main off meta ya. Itu beda cerita. Sementara dari Diton karena Moskownya nggak diambil dan ternyata dia lebih prefer ke arah Nathan yang juga memang Iya, iya, iya. favoritnya dari Norea. Iya. Moskov, Nathan Kari. Biasanya match up-nya itu ya. Biasa. Dan ya Norea juga Norea memang ke arah Nathan ya. Ya, dan Khalid Band tentunya karena emang tadi juga nggak di awal, walaupun kayak hari ini kita melihat banyak cowok XP di gocek loh. Harit tuh ternyata tadi padahal mukanya muka Khalid loh. Tiba-tiba ternyata Khalid. Tadi kayaknya pakai sorban sekarang Iya. berubah ya. Ya, nggak apa-apa. Tapi ya Harit kan yang tadi kita mention ya, itu playstyle ketika Record bisa dimanfaatin. Walaupun kayak kalau misalnya udah ngeliat sisi area gini ya, udah Beatrix atau Moskov sih. Karena Moskov ada splash damage-nya, Yes. Beatrix juga kayak pakai di Burst Passion atau Banned Rage, itu juga damage AOE. Faramis ini berarti dari pendekar lebih takut ketemu Faramis daripada Valentina berarti mid lane-nya. Iya kayak maksa udah Valentina aja Iya, beri ini Valen. dipaksa suruh ngepick Valen sih untuk Diton. Mhm. Dan Nolan jadi jungler yang di ban masih ya Fanny sih kayak ini Fanny kebuka loh, Kebuka banget loh Van ini. kayak maksa mendekar e-sport tapi tentunya masih ada opsi lain juga kayak misalnya main Link juga mungkin bisa karena sekarang mainnya sama Tigreal sama Yip jadi ada combo area dan juga karena damage of blade-nya kan begitu landing dia knock up ada Popheus di sana. Betul, nambah lagi ya. Ini harusnya ditutup back sana juga bisa sih untuk Kalau counter mid ya ya. mau beneran mau dipaksa ke Valentina mungkin kan. Cow ya. Jadi masih ada pilihan back sana Aurora Valentina Mhm. kalau misalnya dari Diton mau atau mereka dari Diton juga sempat main Loi dari Ornot itu juga bisa dimanfaatin karena untuk Loi kayak menurut masih oke sih karena Alpha Initiate ada dari High Loss juga itu follow up-nya bakal cepet. Ya kita lihat pemilihan apa dari teman-teman Diton. Ini gue serius-serius banget ya karena ya seperti kita ketahui nih Iya. udah kepleset dikit asa untuk lolos ke playoff bakalan hilang dari genggaman mereka ya. Iya, karena meskipun mereka kalah Jauh. kalau misalnya kemarin kan kita aja jusin Iya. Ini Jauhead XP ya. pick Jauhead priority-nya kemana ya kalau dari Diton nih? Ini kayaknya karena belum ngelihat dari marksman-nya siapa, Iya, ini lebih nge-interupsi Yves aja. Kayak bakal ngeganggu, bakal fokus ke area dari Yves-nya. Seprio itu kah dari Diton kah? Iya, karena ya match up lawan Popheus ya masih oke lah. Jauhead masih bisa ngimbangin dengan misil yang dia punya. Cuma ketika di team fight, Iya, nanti berarti ngeloknya. timnya kedodoran pasti dia. Iya benar. Jadi agak satu pick yang mengejutkan tapi ya Beatrix ya tadi Ngomongin Beatrix dan Ini ini ngeri sih draftnya Pendekar Esports ngeri. Ini benar-benar AOE dikumpulin sama Implosion, Real Population, Nibiru terus juga Bennett tinggal Electrifying Beats. Iya, ini Aku berharap full bisa EO. menemukan bagian-bagian diriku. Oke, ini lack of damage sekali. Iya, ini damage dari sebelah kanan ya. Sangat kurang sekali, lack of AOE, lack of damage. Ya, tapi kita lihat lah kalau dari drafting, gue jelas suka banget sebelah kiri Pendekar Iya, Esports. gue juga sama. Walaupun dengan picknya Beatrix, walaupun kita tadi expect ya, Yes. marksman dari Pendekar Esports itu Beatrix, tapi dengan adanya Jawhead, itu udah langsung kayak lu mau pick Beatrix kan, kita counter dulu pakai Jawhead. Jadi Yes. Alpha sama Jawheadnya bisa ngejar ke area Beatrix. Tapi apakah itu cukup? Karena ada interupsinya Tigreal dan Joy sekarang dan punya Popheus. Ada Tigreal, ada Popheus dan langsung saja pertanyaan-pertanyaan itu kita jawab nanti karena kita sudah langsung terhubung di match pertama antara Pendekar Esports berhadapan dengan Diton Esports di mana mereka berdua mengincar kemenangan adalah harga mati. Iya, karena maksimal poin yang bisa diambil sama Diton Esports adalah 9 karena enggak deh, 6 iya. Jadi 6 pun itu nggak safe loh. Iya, Itu- nggak safe, benar. Itu masih belum safe, masih kayak harus depend
dari Pendekar Esports atau dari EVOS Iconnya itu kepleset. Jadi meskipun kayak masih agak gak pasti, tapi 3 poin tentunya berharga dibandingkan mereka kalah sekarang terus ya maksimal 3 poin itu lebih susah lagi chance-nya. Ya jauh headnya ternyata di Romer ya. Mau kalau tadi kan lu pikir match up-nya sama Iya. Popheus. Buat invade jungle sih kayaknya. Ya, Tapi ini lihat Joy-nya rotasi ke bawah juga ya nggak masalah sih. nggak masalah, dan ini main XP high loss tuh udah kayak gua sih. Kalau gua kan Kenapa kayak? gua kan rom high loss kan, terus gak ada yang mau main iya, XP, iya. ya udah high lossnya gua ke XP-in. Agak sedikit apa ya, karena dia dengan level 4 dengan Glorious Pathway dan stunnya itu bakal ngasih ancaman di early game, dan itu menghilang sedikit ya, meskipun dari jauh head bisa melakukan hal yang serupa, tapi dengan hanya high loss kan dia juga punya escape mechanism. Sementara kalau dari jauh head dia maju ke depan, injektor ke belakang, ya dia posisinya bakal awkward. Ya berarti kalau dari drafting ini sebenarnya lo lebih suka jauh head di EXP, Iya. high loss-nya di Romer ya. Kita lihat apakah keputusan Diton adalah hal yang tepat untuk menurunkan high loss di EXP. Mid lane-nya juga Angela ya. Ini Ya itu. Iya. Kita lihat nanti lah di team fight mungkin di tahap pertama nih bakalan team fight pertama mungkin atau dari pendekar. Ya, karena ini masuk mid sampai late game ya udah tinggal Norea aja. Pokoknya War harus ada Norea, kalau nggak ada damage ini dari Diton Esports. Yes. Tapi masalahnya masih Rado early Miao. dan Rado Miao masih coba untuk nempel, Harker. damage-nya masih sakit. Ada Harker juga, DPS udah langsung injektor ke area belakang. Real world manipulation dibuka untuk memberikan DPS, tapi ada Glorious Iya. Pathway juga. Masalahnya pemain dari Pendekar Esports gak ada yang bergerak sehingga gak terlalu efektif, dan Turtle diamankan oleh Flossy dan belum ada korban jiwa. Sementara dari Drew coba untuk melakukan zoning, dan Jayski langsung angkat terus Rado Miao, masih bisa survive ke belakang kabur, masih bisa diloncatin sama Jayski, dan first blood diamankan oleh sang Popheus. Iya. Bahkan double kill di belakang juga Chiltizy tumbang, 3 casualties plus Turtle. Tentunya bukan awal yang baik untuk Diton Esports. Itu di ejector ke belakang ya bisa bermata dua sih. Iya Ada Popheus di depan matanya tadi kan. Iya. Ya ini terjawab pemilihan drafting atau komposisi hero dari Diton Esports ini sangat disadvantage sekali lah mereka. Terlihat dari war-nya tadi beneran damage-nya nggak ada sama sekali, dan oke, let's see. Dan di 3 menit awal beda 1.500 net worth seharusnya cukup sulit sih untuk teman-teman dari Diton nih. Iya, apalagi untuk bergerak ke area next team fight-nya, karena tadi yang dapetin kill juga Joy, terus juga Popheus, yang mana semakin Yes. cepat Popheus CLTZ-nya rotasi. kena solo kill sama Joy tadi ya berarti. Iya, Joy-nya langsung lari ke belakang dan itu ngejar CLTZ dan nggak bisa bergerak. Nah, sementara ini dia apa namanya proactivity dari Blazitsi yang sulit banget kalau dia pakai Jawhead. Ya susah banget nih. Ya, ini bahkan kayak udah tukeran lane tuh, speechless-nya di mid sekarang. Ngambil tengah, dan Angelanya juga ya kayak hard guard tadi ke Hylos tuh ya cuma buying time. Cuman Buying buying time, time benar. untuk apa? Iya, karena Untuk menunggu follow up damage dari mana gitu kan. betul, itu dia no damage, dan bahkan tadi dari CLTZ mau masuk pun ketika masuk nantinya bisa di counter sama Popheus, atau kalau misalnya dia nggak masuk di zoning sama Joy, opsinya Yes. nggak banyak. Dan si Bottle nih lihat dia ke mid lane ke gold lane udah 2 kali loh. Iya. Ini perbedaan harta kekayaannya sih seharusnya ya sudah lumayan nih sama si Iya. Nathan-nya. Ya meskipun Norea juga kayak dibiarin sendirian, nggak ada plating yang banyak, tapi ini ketika tim fight 4 lawan 4 damage dari Diton Esports ini akan dipertanyakan. Dan sekarang langsung diloncatin aja Rado Miao, masih membuka Glorious Pathway. 2 orang terjebak di area sana tapi langsung dizoning ke area belakang. Iya, Real World Manipulation wow. dibuka, dan itu kombonya dengan adanya implosion di area belakang. CLTZ tumbang, memang Flossy tumbang karena sekarang datang dari Norea. Double kill didapatkan, tapi Boto pun datang dengan Dimirus Passion mengeliminasi Rado Miao, menyisakan Ornot seorang diri yang harus kabur. Sempat ditarik di recall sama Jayski dan Iya. tumbang unstoppable di menit kelima, wipe out untuk Pendekar Esports. Ya ini Jayski di sini menggila banget, dan bahkan tadi
keputusan Norea untuk join team fight juga sebenarnya udah bagus banget. Tapi yang nggak kita sadarin, Botol juga nggak mau ketinggalan. Wah, itu dia. Ketika udah nggak ada resource yang buat, yang tadi kan concernnya kan ini Beatrix gampang keculik nih. Iya, bener. Resource-nya udah kebuka semua ya, enak dong posisi Iya, dari buat Beatrix-nya. apalagi ini masih skemanya tuh masih persis seperti di tim fight turtle yang pertama. Hard guard-nya ke arah Radomiao, Benar. buying time. Ya tapi lagi dan lagi pertanyaannya untuk apa? Ya meskipun kali ini di war Sudah tadi ada Norea ya, datang, benar. tapi tetap aja wipe out. Tetap aja malah jadi wipe out. Ya ini sulit banget sih. Iya, eksekusinya sih. Dan harapannya Diton Esports kan untuk kemenangan mereka adalah si Noreanya nanti di late game. Ya, scaling. Masalahnya game ini sampai nggak ke late game. Itu dia, karena meskipun dia dapetin double kill, dia juga berhasil ke shutdown. Counterpart gold lane-nya si Bottle-nya juga scaling. Yes, mid 101. lane-nya juga udah hilang di menit ke-6. Beda 5 hampir 5.000 networknya. Ya, hampir 5.000 net worth dan first item memang udah dipegang sama Norea, tapi ini dia yang tadi kita lihat dari Beatrice. Kalau nggak tadi in fact dia akan ngebongkar seluruh structure dan semakin gak ada map control dari Diton Esports, Yes, ya nggak ada yes. space buat farming. Dan Drew-nya juga Tigreal-nya untuk melakukan setup sama sekali nggak ada gangguan. Kita lihat di sini mau coba digas close Iya, ini bakal coba masuk ke area Loh. bawah turret tapi terlalu optimistik bahkan Hardguard? Blazed sih. Ada Hardguard tapi nggak bisa survive karena ini Electrifying Blade sih terlalu sakit dari Flose. Turretnya memang berhasil tumbang tapi di sisi map yang lain Pendekar Esports juga dapetin value di area mid. Ya, keputusan demi keputusan sudah mulai hilang arah kali ini di Tony Esports di menit ke-7. Semakin sulit lagi sih, dominance AS sudah jadi juga dari Jayski, bahkan di sini Turtle yang ketiga diberikan secara cuma-cuma untuk teman-teman dari Pendekar Esports. Wah, ini ya gua nggak melihat solusi sih untuk teman-teman dari Titon, apalagi semakin snowball, semakin gemuk lagi teman-teman dari Pendekar. Drew-nya pun udah jadi Radiance. Untuk Iya. bunuh roamernya aja, tambah lagi Holy Crystal. Iya, karena dari draftnya Titan Esports yang kita mention saat drafting Yes. adalah mereka draft solo pick juga, nggak ada area of effect. Ketika di posisi tertinggal kayak gini ya bisa dapetin targeting satu, carry lainnya udah punya item sama juga, damage sakit, tebal. Ketika nggak punya area of effect sisi, katakanlah kayak implosion yang dimilikin, itu jadi akan sulit. Dan sekarang, lihat kayak Glorious Pathway dibuka, dari Entropy dibuka, tapi itu hanya sebagai sebuah delay. Iya, pemilihan Angela mid lane ini, Angela tadi pick kelima kan kalau nggak salah. Ya, pick terakhir. Agak kurang wise sih, damage dari mid lane-nya juga tidak ada sama sekali. Ya, ini hanya bisa menunggu momen stick aja sih, dan ya harapannya Norea sih di bawah. Dari tadi kan juga sama Pendekar juga Norea belum pernah digeng sama sekali, dibiarin. Dan Iya. kita kan teman-teman di sini dibikin bonyok gitu aja. Iya, karena Norea udah muncul di bawah, jadi langsung inisiasi Sacred Hammer. Dan dari Joy tadi coba ngejar dari Flossie untuk dapetin Nolannya, tapi dari call terlebih dahulu. Tapi ya itu, ketika Pendekar Esports tahu, oh ini lagi side laning nih dari Diton Esports, dari Noreanya, ya udah mereka bakal langsung gas, gak akan takut untuk team fight. Dan bahkan lagi Glorious Pathway-nya dibuka hanya untuk sebagai upaya delay semata. Iya, ini sudah bahkan hampir berbeda 10.000, 9.000 ya. Setiap bertambah 1 menit, bertambah 1.000 perbedaan network. Hanya menunggu kurang lebih 20 detik aja teman-teman dari Pendekar Esports untuk memulai Lord yang pertama. Ya, dan teman-teman dari Diton juga sudah harus stick sih. Dari awal juga stick, tapi ya kalau dari lu sendiri ya, dari Ya. gua nih udah mikir dari tadi muter gimana caranya ya untuk teman-teman Diton nih bisa setidaknya bukan ngebaikin keadaan, meimbangi aja, mengimbangi dulu deh. Mengiwangi ya. Nah, gimana mau? Dari Ditonnya harus bisa kiting sih. Jadi pancing Pendekar Esports yang ngeluarin semua utility kayak Implosion udah keluar duluan, Implosion keluar, tapi nggak ada yang mati dari Diton Esports. Nah, baru di belakang Entropy keluar. Tapi masalahnya kan dari tadi selalu Glorious Pathway duluan, Betul. makanya keluar. Nah, seperti itu dengan adanya Entropy yang dibuka, tapi damage terlalu sakit. Bahkan dengan Beda Trash plus di Mirror's Passion dari Bottle, bahkan bikin bocor seorang Blazed sih. Sepertinya apa yang saya narasikan tidak akan terucap karena terlalu sakit pemain-pemain dari Pendekar Esports sekarang, karena perbedaan 10.000 gold itu nyata. Ya, 10.000 gold itu nyata. Ya ini mau
mau Radomiao, apalagi Blazitsi. Blazitsi ya. Blazitsi. Ya Blazitsi ini juga bakal bocor banget. Tinggal tunggu waktu aja harusnya, kalaupun Pendekar Esport ada blunder juga tidak. Ya ini Glorious Pathway juga ya untuk kayak gitu aja dari tadi ya. Ya, Glorious Pathway-nya zoning sebenarnya kayak buat ke Beatrix, tapi Yes. ya Beatrixnya pun nggak lari, dia tinggal nembak-nembak, damage dia udah terlalu sakit. Dan memang masih bisa protect dari Titan Esports untuk inhibitor turretnya. Tapi ini kayak menunggu sesuatu yang tidak terelakkan. Tapi Betul. yang bisa teman-teman tunggu adalah tentunya dari DGWIB selanjutnya. Tapi tunggu dulu sepertinya. Karena kalian daftar, kalian bisa bermain seperti ini. Ada real manipulation yang keluar. Dengan kalian join dari DGWIB di duniagames.co.id/esports. Kalian bisa ikutan dengan team fight yang seru seperti ini. Karena di game ada real manipulation yang udah keluar, berhasil dieliminasi juga Megas Rizky yang keluar, dan mega kill didapatkan. Plus memang dari Tigrealnya tumbang, tapi apa bayarannya? Recall di dekat base, satu wave akan masuk di area mid, tidak ada yang menjegal, dan bahkan dari Moto udah punya range meskipun dengan Rainers, tapi sepertinya ini sudah terjadi akhir. Ya, kita lihat kali ini Pendekar Esports coba mengcapitalize, coba mengakhiri gamenya sebelum memasuki menit ke-12. Langsung saja alfanya tidak dapat berkutik banyak, 11-50. Loh, battlenya malah Ya. 11-57 akhirnya. Pendekar Esports berhasil mengamankan game yang pertama dengan sangat-sangat dominasi penuh, sangat-sangat meyakinkan. Walaupun tadi sempat ada advertising di tengah momen, Manamo masih bisa menghandle juga seperti Pendekar menghandle game yang pertama ini. Mantap. Ya kalau misalnya tadi kan eksekusi ya. Yes. Kalau Diton draft. Ini mau draft kayak mau eksekusi kayak gimana kalau draftnya Betul. memang seperti tadi itu sudah